Do a callback for 86. Negative state, that's further. Chase Chevy in the corner. Halo Sobat Explore yang masih setia dalam mengawal perkembangan kasus ibu dan anak di Subang pastinya. Sebelum masuk ke segmen pembahasan, di sini saya tegaskan terlebih dulu tidak ada maksud untuk menggiring opini publik, menyudutkan salah satu pihak, apalagi sampai menuduh dalam setiap pembahasan yang saya kemukakan di sini. Salam santun buat Sobat Explore dimanapun berada. Dalam video ini, saya masih membahas tema keaslian foto banpol terkait ada bagian yang retak pada tampilan gambarnya. Selain itu, saya juga akan menambahkan penjelasan tentang detil tanggal yang diduga terlewat oleh beberapa netizen, di salah satu video edisi kupas tuntas foto banpol dengan judul, Kejanggalan Tanggal di Foto Danu. Jika Sobat Explore ada yang masih belum menonton videonya, silahkan klik kartu link yang ada di pojok kanan atas sebelah sini. Sebelum lanjut kepada bagian analisis keretakan pada foto, pada gambar banpol ini, saya ingin menyampaikan terlebih dulu, apa maksud dari analisa foto retak dengan foto banpol yang diterbitkan oleh Tribun News. Karena sudah sangat jelas kalau foto yang beredar dari Tribun News tidak ada keretakan pada fotonya. Jadi, sumber foto retak ini asalnya dari mana tidak disebutkan oleh salah satu konten kreator yang membahas keretakan pada foto banpol tersebut. Jika kondisi analisanya seperti ini, dapat dipastikan itu adalah sebuah upaya framing, memberikan suatu pembanding yang sangat liar di luar keterkaitan fotonya, untuk membuat kebohongan publik secara nyata tanpa dasar yang jelas. Perlu saya tegaskan buat Sobat Explore semuanya, di sini saya tidak bermaksud menjatuhkan sesama antara YouTuber yang membahas kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Saya hanya sebatas mengungkap fakta yang saya ketahui sesuai dengan ilmu dan wawasan yang saya pahami terkait pembahasan ini. Jika ada yang tidak berkenan atas prasangka kekeliruan dalam menilai video saya ini, silahkan bantah dengan logika akal sehat manusia, bukan berdasarkan asumsi yang tak mendasar karena keegoisan diri dalam mencari sebuah pembenaran. Dan saya tekankan juga kepada Sobat Explore semuanya, khususnya yang sudah menyimak video saya tentang kasus Subang ini, bahwa saya tidak membela semua saksi hanya karena memujanya, apalagi demi menutupi kebohongannya. Jika saya mengungkap fakta di balik keaslian foto banpol ini, bukan berarti saya membela saksi tersebut, melainkan hanya sebatas mengungkap kebenaran yang saya ketahui, berdasarkan analisa dari kesesuaian data foto tersebut secara ilmunya, bukan menilai karena prasangka atau halusinasi, dan karangan bebas yang berlandaskan pada opini liar. Kalaupun saksi tersebut dinyatakan terlibat dalam kasus ini, silahkan dibuktikan secara real sesuai dengan keterlibatannya, dan diproses menurut undang-undang yang berlaku sesuai dengan keterkaitan di dalam keterlibatan kasusnya. Namun sebaliknya, jika memang saksi tersebut tidak terbukti bersalah, kalian juga harus menerimanya dengan lapang dada, dan jangan memaksakan keegoisan diri untuk tetap menghakimi orang yang tidak terbukti bersalah. Janji ya Sobat Explore, jangan ampe nangis kelojotan seperti ini. Ku ingin marah, melampiaskan, tapi ku hanyalah sendiri di sini. Ingin ku tunjukkan pada siapa saja yang ada. Perlu Sobat Explore ketahui, foto oknum banpol yang retak ini adalah hasil dari memotret ulang foto yang ada pada tampilan ponsel. Jadi di satu ponsel ini, foto tersebut ditampilkan secara penuh sesuai ukuran layar dengan frame 9:16, kemudian ponsel kedua memotret ponsel pertama yang ada foto oknum banpolnya, dengan kondisi layar pada ponsel pertama dalam keadaan retak. Foto yang retak itu ada pada bagian layar sentuhnya, bukan retak pada bagian layar LCD. Jika yang retak pada bagian layar sentuh, maka hasil screenshot gambar akan tetap mulus seperti kondisi layar LCD-nya. Namun sebaliknya, jika yang retak layar LCD-nya, maka hasil screenshot akan terbawa retak juga pada bagian gambarnya. Dan pada foto ini,
bisa dipastikan hasil dari memotret oleh kamera ponsel lain, dengan melihat kemiringan dan ada sisa bocoran di samping foto sebelah kanan atas. Bocoran gambar tersebut bukan dari foto hasil screenshot, melainkan ada bagian area lain yang tertangkap kamera saat memotret. Sampai di sini paham ya Sobat Explore, kalau foto ini hasil dari memotret ulang menggunakan kamera ponsel lain, bukan dari hasil screenshot yang sebenarnya. Lalu, dusta apa lagi yang akan dikaitkan dengan foto oknum Banpol yang berasal dari Tribun News? Logika saya menangis untuk memahami kekonyolan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tanggal dan jam yang ada di bawah nama Danu. Sebagai contoh perbandingan, di sini saya akan menggunakan tampilan chattingan di Messenger WhatsApp bersama teman saya, supaya Sobat Explore lebih mudah untuk mencernanya. Harusnya sih, gak usah dijelasin juga bakal ngerti sendiri, kalau biasa pakai perpesanan aplikasi WhatsApp, tapi ternyata masih ada yang kebingungan juga. Mendingan dibawa joget dulu aja. Coba Sobat Explore perhatikan, di dalam kolom percakapan ini ada dua foto yang saya terima dari orang lain, pada tanggal 25 April tahun 2022, yang saya terima pada pukul 18.36 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian, saya akan mengklik salah satu gambar tersebut, agar tampilannya berubah menjadi penuh sesuai dengan tampilan layar pada ponsel. Coba perhatikan lagi, di bawah nama teman saya ada catatan tanggal dan jam yang tertera di sana. Untuk tanggal ini mengartikan bahwa foto tersebut dikirim pada tanggal 25 April. Sedangkan pada jam 18.36 waktu Indonesia bagian Barat, itu mengartikan bahwa foto dikirimkan pada jam tersebut. Dan jika misalkan, foto tersebut dikirimkan pada jam yang berbeda, namun dengan tanggal yang sama, maka akan berbeda pula catatan jam yang tertera di sana. Seperti halnya dengan foto oknum Banpol yang dikirimkan oleh Danu, di sini tercatat tanggal 19 Agustus tahun 2021 lalu, yang mengartikan bahwa foto tersebut dikirim Danu, dan diterima Yoris juga pada tanggal 19 Agustus. Begitupun dengan catatan pada pukul 12:09 yang mengartikan bahwa foto tersebut dikirim Danu, dan diterima Yoris juga pada pukul 12:09 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi, catatan yang tertera di bawah nama pengirim chat tersebut, adalah catatan tanggal dan jam pengiriman isi pesannya. Petunjuk analisa dari tutorial ini, bisa kalian praktekkan langsung di dalam perpesanan aplikasi WhatsApp pada ponsel kalian. Sampai di sini sudah bisa dipahami ya Sobat Explore, terkait asal-usul catatan tanggal dan jam di bawah nama Danu. Jika masih belum bisa dipahami juga, lebih baik kita main gelembung sabun lagi. Berikutnya, saya akan membahas bagian waktu pengiriman pada isi chat, yang bisa dikirimkan dalam waktu yang sama tanpa jeda, dengan catatan jam yang sama, pada isi pesan yang berbeda. Seperti keempat chat yang ada di kolom perpesanan ini. Dua pesan yang saya tandai ini dari Yoris yang dikirimkan ke Danu, dan dua pesan laginya dari kiriman Danu yang diterima oleh Yoris. Lalu, kenapa dalam keempat chat tersebut bisa tercatat dengan waktu yang sama tanpa jeda? Apakah itu hasil dari manipulasi editing gambar, atau rekayasa dalam mengirimkan sebuah pesan dengan metode yang berbeda? Mari kita urai lagi dengan metode analisis ilmiah pergerakan waktu, pada sebuah pentransferan data secara digital. Agar kalian tidak mudah terhasut oleh bisikan goib yang sangat menyesatkan. Perlu saya ingatkan terlebih dulu, di dalam perputaran waktu ada detik, menit, dan jam. Dalam setiap satu jamnya terhitung dengan 60 menit, dan dalam satu menit berdasarkan hitungan dari 60 detik. Jadi, di dalam sebuah catatan digital pada perpesanan aplikasi WhatsApp, terdapat file metadata, seperti jam dan tanggal di setiap transaksi perpesanannya, yang mengikuti hitungan waktu pada jam di ponsel tersebut.
Misalkan, kita mengirim chat ke 1, pada menit pertama di angka 9 pada jam 12, lalu mengirim pesan lagi atau menerima pesan dari orang lain di menit angka 9 juga, maka akan tercatat di waktu yang sama, yaitu di angka 9 selama hitungan detik dari menit angka 9 menuju menit ke-10 masih belum sampai detik ke-60. Jadi perpesanan di sini belum ada perpindahan waktu ke menit angka 10. Makanya keempat pesan tersebut masih tercatat di menit angka ke-9. Pada obrolan keempat pesan ini, pertama Yoris mengirim chat ke Danu dengan isi percakapan yang seperti ini di menit ke-9. Lalu kemudian Danu pun membalas chat tersebut dengan 2 buah gambar, dalam waktu hitungan menit yang masih sama di menit ke-9. Dan pada file kedua foto ini, berdasarkan waktu pengirimannya yang secara bersamaan, dapat dipastikan foto tersebut diambil dari galeri terlebih dulu, atau tempat penyimpanan foto, lalu kemudian dikirim langsung secara bersamaan ke Yoris, tidak satu persatu saat setelah selesai memotret. Selain itu, Yoris pun langsung membalas pesan Danu dengan mengirim balasan chat kata, "Sip," di menit ke-9 juga. Sampai di sini paham ya Sobat Explore, terkait keempat perpesanan tersebut yang memiliki waktu yang sama tanpa beda 1 menit pun. Jika masih bingung, harap pegangan tiang terdekat dulu saja supaya tidak ngajeledak. Baiklah, sebagai pembanding yang bukan hanya sekedar apple to apple, peer to peer, or head to head. Apapun itu namanya, saya akan membuktikan perbandingan melakukan beberapa kali chatting dalam waktu yang bersamaan, dengan cara ilmiah yang bisa diterima oleh akal sehat manusia pada umumnya. Dan tidak berdasarkan halusinasi karangan bebas liar, dengan segala kebodohan yang membodohi penontonnya dengan kesesatan yang nyata. Coba Sobat Explore perhatikan, di dalam percakapan pesan saya ini, ada 4 chattingan yang dilakukan dalam waktu bersamaan. Saat saya mengirimkan chat pertama ke teman, di sana tercatat waktu dengan jam 2.14. Setelah itu, teman saya membalas dengan mengirimkan 2 buah gambar, dengan catatan laporan waktu pengiriman pada pukul 2.14 juga. Lalu saya langsung membalasnya lagi dengan jeda hanya beberapa detik saja, dan pesan saya terkirim dengan catatan waktu yang sama pula, yaitu pada pukul 2.14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kesimpulannya adalah, berapapun mengirim dan menerima pesan dalam aplikasi WhatsApp, akan tercatat dalam waktu yang sama, jika transaksi elektronik perpesanan dilakukan dalam hitungan menit yang sama. Jika misalkan, chat pertama tercatat di pukul 2.14.10 detik, lalu chat kedua tercatat di pukul 2.14.25 detik, kemudian chat ketiga tercatat di pukul 2.14.37 detik, dan chat yang keempat tercatat di pukul 2.14.59 detik. Maka semua keempat obrolan pesan tersebut, akan tercatat secara digital di pukul 2.14 waktu Indonesia bagian Barat, karena hitungan detik keempat chattingan tersebut masih di dalam hitungan menit ke-14. Terkecuali, jika pesan yang terakhir memasuki hitungan detiknya balik ke awal lagi, pasti menitnya akan berubah juga, dan memasuki hitungan menit baru ke angka 15 di menit pada jam tersebut. Gimana Sobat Explore, apakah masih ada kejanggalan dengan objek sosok Banpol pada gambar tersebut? Jika masih ragu, nantikan part selanjutnya dalam segmen kupas tuntas analisa kejanggalan foto Banpol berikutnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Sobat Explore sebagai pemerhati perkembangan kasus ini tentunya. Mohon maaf jika ada salah kata, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.